adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas soal nomor 3, di mana soal nomor 3 diketahui bahwa himpunan C itu isinya 1, 2, 3, terus ada R1, relasi yang pertama, dia memasangkan 1 dengan 1 atau 1,1, R yang kedua 1,2, R yang ketiga isinya adalah 1,1, 3,2, 2,3. Nah, sedangkan R yang keempat isinya adalah 1,1, 2,1, 2,2, 3,2, dan 2,3. Nah, relasi yang kelima itu C kali C. Yang ditanyakan adalah relasi mana yang merupakan relasi simetris. Jadi, langkah pertama kita menuliskan dulu definisi dari simetris. Jadi, relasi yang simetris itu apa? Jadi, relasi yang simetris dia sebuah relasi dikatakan simetris jika ada A, B elemen dari R, maka B, A juga elemen dari R. Artinya apa? Jadi artinya kalau dibolak-balik dia sama-sama ada di himpunan R. Langkah kedua kita menentukan mana yang merupakan relasi simetris. Tentukan mana yang merupakan relasi simetris. Nah, sekarang kita coba yang R1. R1 itu isinya 1,1. Apakah dia termasuk relasi simetris? Kita lihat di sini. Kalau 1,1 elemen dari R1, maka kalau dibalik dia tetap 1,1 juga elemen dari R1. Maka R1 merupakan relasi yang simetris. Nah, kita lanjut ke R2. R2 isinya adalah 1,2. Nah, kalau kita lihat di situ 1,2 itu elemen dari R2, maka kalau dibalik, apakah 2,1 elemen dari R2? Nah, ternyata 2,1 dia bukan elemen dari R2. Karena 2,1 bukan elemen dari R2, maka R2 bukan relasi simetris. Nah, selanjutnya yang R3. R3 itu isinya adalah 1,1, 3,2, dan 2,3. Nah, kita lihat 1,1 itu elemen dari R3. Kalau dibalik, dia tetap jadi 1,1. Nah, 1,1 juga elemen dari R3. Yang kedua ada 3,2. 3,2 elemen dari R3. Sekarang kita balik, apakah 2,3 juga ada di R3? Nah, ternyata 2,3 juga ada di R3. Maka boleh kita simpulkan bahwa R3 itu juga merupakan relasi simetris. Nah, selanjutnya untuk yang R4. R4 itu isinya adalah 1,1, 2,1, terus 2,2, 3,3, dan 2,3.
Sekarang kita lihat setiap anggotanya di R4. 1,1 dia elemen dari R4. Maka kalau kita balik 1,1 juga elemen dari R4. Terus 2,1 itu elemen dari R4. Maka kalau kita balik 1,2 itu dia bukan elemen dari R4. Nah, dari sini berarti boleh disimpulkan bahwa R4 itu bukan relasi simetris. Karena kebalikannya dia tidak ada di himpunannya. Nah, yang terakhir adalah R5. R5 itu isinya C kali C. C kali C kalau kita tuliskan ke dalam himpunan pasangan berurutan, maka R5-nya, C-nya itu isinya adalah 1, 2, dan 3. Berarti kalau C kali C kita pasangkan satu-satu. Kita pasangkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3. Nah, untuk 2 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, terus 2 dipasangkan dengan 3. Selanjutnya untuk 3 dipasangkan dengan 1, terus 3 dipasangkan dengan 2, 3 dipasangkan dengan 3. Maka kalau berdasarkan ini bisa kita lihat 1,1 itu elemen dari R5. Maka kalau kita balik dia tetap jadi 1,1 elemen dari R5. Selanjutnya untuk 1,2 elemen dari R5, maka kalau dibalik jadi 2,1 elemen dari R5 juga. Terus 1,3 elemen dari R5, maka 3,1 itu juga elemen dari R5. Terus 2,2, kalau 2,2 dia dipasangkan dengan dirinya sendiri, berarti kebalikannya tetap 2,2 elemen dari R5. Selanjutnya 3,3. 2,3 dia dipasangkan dengan R5. Maka kalau dibalik dia jadi 3,2. Ternyata 3,2 juga elemen dari R5. Nah, yang terakhir adalah 3,3. 3,3 kan dipasangkan dengan dirinya sendiri. Berarti kalau dibalik dia tetap 3,3 elemen dari R5. Nah, berdasarkan ini bisa kita lihat bahwa setiap anggota dari R5 dia dipasang di situ juga ada kebalikan dari anggotanya, maka boleh kita simpulkan bahwa R5 itu juga merupakan relasi simetris. Jadi, kesimpulannya adalah yang merupakan relasi simetris adalah relasi 1, relasi 3, dan relasi 5.